Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live real count pemilu 2024 bersama saya, Siska Mawaski. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai real count Pilpres 2024. Dan langsung saja kita ke berita pertama. Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Gibran berada di urutan teratas. Dari hasil quick count sejumlah lembaga survei, Prabowo Gibran unggul dengan rata-rata angka 58%. Merespons hasil ini, lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS memprediksi kemenangan yang diraih dalam satu putaran. Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes, melalui keterangan resmi pada Rabu 21 Februari, menganalisa kemenangan Prabowo Gibran sudah terprediksi jika melihat tren elektabilitas yang terus melejit jelang pemilu 2024. Tak hanya memenangkan Pilpres, Arya menyebut torehan angka yang diraih Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan Capres-Cawapres era sebelumnya, termasuk Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang mendapatkan angka 55%. Adapun berdasarkan estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari quick count yang digelar CSIS bersama Ceres Network atau CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju itu terpaut hingga puluhan persen dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pasangan capres-cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara di pemilu, sedikitnya 20% di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Terkait kemenangan Prabowo Gibran, Arya mengatakan dipengaruhi oleh sejumlah hal. Satu di antaranya adalah angka split ticket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tanya itu kemenangan Prabowo Gibran juga mendapat pengaruh dari tim strategi kampanye yang menyasar platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh. Pihak TKN Prabowo Gibran mengklaim ada partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun parpol itu disebut mengajukan aturan main sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid dalam keterangan pada Rabu 21 Februari kemarin. Nusron menyampaikan kondisi ini saat menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan lobi politik Prabowo Gibran yang berencana mengajak parpol kubu 01 dan 03 untuk bergabung. Adapun mulanya Nusron menjelaskan bahwa situasi perpolitikan Indonesia sudah memasuki tahapan rekonsiliasi. Pasalnya komunikasi yang dikedepankan tak lagi dalam rangka suatu pertandingan. Nusron lantas mengajak semua pihak agar bisa bersatu dalam membangun bangsa. Ia kemudian menyinggung mengenai parpol yang mengajukan aturan main sendiri. Menurutnya, parpol tersebut harusnya mengikuti aturan main dari kubu Prabowo Gibran. Pasalnya, sebagai pihak yang diajak, harusnya tidak menentukan aturan main sendiri, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada. Proses rekapitulasi suara dari KPU RI masih terus berjalan hingga kini. Data pada Kamis 22 Februari pukul 6 pagi menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapatkan angka sebesar 58,88% atau 63.453.294 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Caimin di posisi kedua dengan angka 24,09% atau 25 juta
965.570 suara. Di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud yang mendapatkan angka 17,03% atau 18.348.883 suara. Lalu bagaimana dengan perolehan angka para paslon di tiap provinsi? Berikut ini kami tampilkan datanya. Untuk Provinsi Aceh, jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,03%. Di Provinsi Aceh ini, pasangan Amin unggul jauh dari dua paslon lainnya dengan angka 75,75%. Sementara di posisi kedua, ada Prabowo Gibran dengan angka 22,05% dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang sangat jauh, ada Ganjar Mahfud 2,19%. Lalu beralih ke Bali, kondisinya berbanding terbalik. Untuk Bali, jumlah data yang sudah masuk mencapai 55,51%. Prabowo Gibran unggul 52,05%, kemudian selisihnya cukup dekat, ini Ganjar Mahfud 44,89%. Dan Amin dengan selisih yang sangat jauh 3,06%. Kita beralih ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 69,98%. Prabowo Gibran unggul 56,48%. Amin di posisi kedua 33,82% dan Ganjar Mahfud 9,70%. Kita ke Bengkulu, jumlah data yang sudah masuk mencapai 89,86% atau nyaris 90%. Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,31%, disusul Amin 18,10% dan Ganjar Mahfud 11,59%. Di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,21%. Prabowo Gibran masih unggul 50,98%, Ganjar Mahfud di posisi kedua 29,82%, dan Amin di posisi ketiga 19,20%. Untuk wilayah DKI Jakarta, data yang sudah masuk 70,17%. Prabowo Gibran unggul tipis atas Amin 41,89%, sementara Amin 40,46%. Disusul Ganjar Mahfud 17,66%. Untuk wilayah Gorontalo, data yang sudah masuk 84,06%. Prabowo Gibran masih unggul 65,44%, disusul Amin 29,11% dan Ganjar Mahfud sangat jauh selisihnya 5,45%. Kita ke Jambi, data yang sudah masuk mencapai 76,80%. Prabowo Gibran unggul 64,87%, disusul Amin 24,43% dan Ganjar Mahfud 10,7%. Kita beralih ke Jawa Barat, data yang sudah masuk 70,77%. Prabowo Gibran masih memimpin 58,33%, disusul Amin 31,80% dan Ganjar Mahfud 9,86%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang banteng ini, Prabowo Gibran unggul 52,95%, disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Muhaimin 12,66%. Data yang sudah masuk mencapai 88,21%. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur, data yang sudah masuk 82,76%. Prabowo Gibran masih unggul 66,7%, disusul Ganjar Mahfud 17,8% dan Amin 15,49%. Di Kalimantan Barat, data yang masuk mencapai 77,78%. Prabowo Gibran masih di atas, teratas dengan angka 60,62%, disusul Amin 23,10% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 16,29%. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah data yang sudah masuk 66,78%. Posisi teratas masih ditempati Prabowo Gibran dengan angka 57,02%. Amin di posisi kedua 36,48% dan Ganjar Mahfud
dengan selisih angka yang cukup jauh, yakni 6,49%. Di Kalimantan Tengah, data yang sudah masuk 72,75%. Prabowo Gibran unggul jauh dari dua paslon lain 72,1%. Di posisi kedua dengan selisih angka yang cukup signifikan, Amin 17,09% dan Ganjar Mahfud 10,81%. Untuk Kalimantan Timur, data yang sudah masuk 64,64%. Prabowo Gibran dengan angka 69,18%. Kemudian di posisi kedua Amin 20,07% dan posisi ketiga Ganjar Mahfud 10,75%. Untuk Kalimantan Utara, data yang sudah masuk 72,94%. Di posisi pertama, Prabowo Gibran 69,45%, disusul Amin 18,27% dan Ganjar Mahfud 12,28%. Kita beralih ke Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung tepatnya, data yang sudah masuk 82,58%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,15%, disusul Amin 22,15% dan Ganjar Mahfud 17,7%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau, data yang sudah masuk 57,12%, Prabowo Gibran unggul 55,78%, disusul di posisi kedua Amin 32,59% dan Ganjar Mahfud 11,64%. Untuk Provinsi Lampung, data yang sudah masuk 87,93%. Prabowo Gibran di posisi pertama 69,59%. Kemudian di posisi kedua dan tiga selisihnya cukup tipis. Ganjar Mahfud 15,22% dan Amin juga di angka 15, selisihnya 0,19%. Kemudian Maluku, jumlah data yang sudah masuk 51,53%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 64,19%. Di posisi kedua ada Amin 18,79% dan Ganjar Mahfud 17,01%. Di Maluku Utara, data yang sudah masuk 54,77%. Prabowo Gibran masih teratas 60,84%. Di posisi kedua, Anies Muhaimin 26,74% dan Ganjar Mahfud 12,42%. Di Nusa Tenggara Barat, data yang sudah masuk 78,10%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 66,62%, disusul Amin 25,74% dan Ganjar Mahfud dengan selisih cukup jauh 7,64%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, data yang sudah masuk 67,47%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,22%, disusul Ganjar Mahfud 33,32%, dan di posisi ketiga angkanya cukup jauh, Anies Muhaimin 5,46%. Kita beralih ke Papua, data yang sudah masuk baru 29,40%. Prabowo Gibran masih unggul 58,22%, disusul Ganjar Mahfud 30,32% dan Amin 11,45%. Papua Barat, data yang sudah masuk 23,71%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,54%. Disusul di posisi kedua Ganjar Mahfud 27,36% dan Amin di posisi ketiga 11,1%. Untuk Papua Barat Daya, Prabowo Gibran teratas dengan angka 59,25% atau nyaris 60%. Di posisi ketiga Ganjar Mahfud 26,68% dan Amin 14,08%. Data yang sudah masuk mencapai 37,76%. Untuk Papua Pegunungan, data yang baru masuk baru 0,07%. Prabowo Gibran memimpin
Dengan angka 60,55% disusul Amin 20% dan tipis selisihnya Ganjar Mahfud 19,45%. Di Papua Selatan, Prabowo kembali unggul 71,22%. Di posisi kedua, angkanya cukup signifikan, selisihnya Ganjar Mahfud 18,73%. Dan Amin di posisi ketiga 10,05%, data yang sudah masuk 18,08%. Untuk Papua Tengah, jumlah data yang sudah masuk 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas 61,4%, disusul Ganjar Mahfud 28,1% dan Amin 10,5%. Dari Pulau Papua kita beralih ke Pulau Sumatera. Jumlah data yang sudah masuk, tepatnya di Riau, 64,15%. Prabowo Gibran unggul 51,74%, disusul Amin 38,83%, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 9,42%. Untuk Sulawesi Barat, data yang sudah masuk 84,64%. Prabowo Gibran unggul 64,71%. Di posisi kedua Amin 27,9% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 7,4%. Untuk Sulawesi Selatan, data yang sudah masuk 76,67%. Prabowo Gibran 56,9%, Amin 38,17%, dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang cukup jauh yakni 4,93% di posisi ketiga. Sementara di Sulawesi Tengah, data yang sudah masuk 74,74%. Prabowo Gibran masih memimpin 69,4%, disusul Amin 21,7% dan Ganjar Mahfud 8,9%. Di Sulawesi Tenggara, jumlah data yang sudah masuk 82,24%. Prabowo Gibran unggul 70,69%, disusul Amin 23,37% dan Ganjar Mahfud 5,95%. Di Sulawesi Utara, Prabowo Gibran unggul 75,33%. Di posisi kedua, selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 17,34% dan Amin 7,33%. Jumlah data yang sudah masuk 88,85%. Sementara di Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 79,40% atau nyaris 80%. Amin unggul dengan angka 56,48%. Di posisi kedua, Prabowo Gibran 39,47% dan Ganjar Mahfud selisih dengan angka yang cukup jauh yakni 4,05%. Di Sumatera Selatan, Prabowo Gibran unggul 69,9%. Di posisi kedua ada Amin 18,36% dan Ganjar Mahfud 11,73%. Data yang sudah masuk mencapai 79,52%, nyaris 80%. Sementara di Sumatera Utara, data yang sudah masuk mencapai 58,64%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,4%. Di posisi kedua ada Amin 28,22% dan Ganjar Mahfud 12,38%. Demikian informasi dalam Real Count kali ini. Itu tadi adalah data Real Count dari 38 provinsi di Indonesia dan masih akan terus kami update jumlahnya di tiap jamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.